Amin. Baik, kita akan memasuki pembahasan Islamologi yang akan disampaikan oleh Saudara Ucok Panggabean dengan judul Sembelihan yang Agung. Baik, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Tigor. Selamat malam teman-teman sekalian. Bagi yang di Indonesia, ini saya lihat dari Amerika ada yang hadir ya. Itu di sini ada yang hadir itu orang ini orang yang luar biasa. Dia karena apa waktu saya ke Amerika, saya dipertemukan dengan Saifuddin Ibrahim. Terus dia bilang kalau saya ke Amerika lagi akan diketemukan dengan Edis TV. Jadi dia linknya kemana-mana teman saya yang di Amerika nih. Di California ya. Terima kasih sudah berkenan hadir Mas dan Mbak. Padahal dia di California jam 5 pagi sekarang kali ya. Tapi mau berkenan hadir lah. Oke. Teman-teman malam ini satu topik saya angkat. Saya kasih judul Sembelihan yang Agung. Ini sebenarnya judul saya ambil dari ayat Quran ya, karena memang ada satu kebenaran Alkitabiah ya. Ada satu kebenaran Alkitabiah di Quran yang orang Islam tidak tahu dan orang Kristen nggak peduli. Gitu loh. Ini kebenaran yang luar biasa. Tapi orang Kristen tuh nggak peduli dan orang Islam nggak tahu. Nah, tugas kita memberitahu. Ya. Makanya grup ini, PUA namanya, Persaudaraan Umat Allah, adalah grup yang mengasihi Islam. Ya. Kita mengasihi Islam karena kita juga menganggap, bukan menganggap, itu fakta ya, bahwa mereka saudara kita juga gitu loh. Mereka saudara kita. Jadi kami ini dari PUA, Persaudaraan Umat Allah, makanya mengadakan acara ini. Ya, agar kebenaran Injil itu bisa sampai kepada Islam. Nah, kita nggak ngomongin agama sebetulnya ya. Karena kita itu mau ikut Tuhan, bukan mau ikut agama. Bagi kami ya. Karena apa? Kami ini, PUA ini adalah grup PUA ini orang-orang yang ingin ke surga. Nah, kami dapati rupanya kalau ingin ke surga, jangan ikut agama. Agama apa aja jangan diikut. Mau Islam, mau Kristen jangan ikut. Kenapa? Agama hanya sampai di KTP, sampai di dunia saja. Agama tidak akan menuntun kita sampai ke surga. Jadi bagaimana kalau ingin ke surga? Nah, kalau ingin ke surga, ya ikut yang punya surga. Atau kompaklah dengan yang punya surga. Agar diajak ke surga. Kan itu logikanya. Ya. Bagaimana caranya kompak dengan yang punya surga? Ya, menurut kami, ya gampang. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan dan jangan lakukan yang Tuhan larang. Itulah ikut Tuhan. Ikut yang punya surga. Ya. Dari zaman Adam sampai sekarang itu tidak berubah resep, formula atau rahasia untuk mendapat hidup kekal. Yaitu apa? Bukan ikut agama, tapi ikut firman Tuhan. Kalau kita kilas balik ke belakang jauh ya, kenapa Hawa dan Adam dan Hawa kehilangan kesuciannya? Jadi berdosa. Kenapa? Karena tidak ikut firman Tuhan. Pada ujiannya gampang, sederhana. Jangan makan buah. Dimakan juga. Akhirnya hilang kesuciannya. Berdosa tuh. Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Memang ada orang beranggapan kalau manusia diciptakan untuk mati. Enggak. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Jabur Injil tidak mengajarkan demikian. Manusia diciptakan untuk hidup
selama-lamanya. Tapi dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Yaitu ikut firman Tuhan. Manusia ikut firman Tuhan, dia akan tetap suci dan akan tetap hidup selama-lamanya. Ini konteks Adam dan Hawa ya, sebelum berdosa ya. Gitu. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar perintah Tuhan, mereka akan tetap suci dan akan tetap hidup. Tapi pada kenyataannya, pada faktanya mereka melanggar. Nah sekarang konteks kita bagaimana caranya agar kita yang orang berdosa ini hidup selama-lamanya, bisa masuk surga. Caranya apa? Rumusnya itu, rahasianya, apanya, resepnya apa? Ya kami dapati, waduh ini internet connection unstable. Kami dapati ternyata sama saja, ikut firman Tuhan. Kita ini orang berdosa, kalau pengen mendapat surga, ya ikut firman Tuhan, bukan ikut agama. Agama dengan firman Tuhan berbeda. Kami dapat kata firman Tuhan begini, kata agama begitu. Nah pemahaman saya agama itu apa? Agama itu buatan manusia yang diambil, ditafsir dari kitab suci. Gitu. Ya ini karena apa namanya, kitab suci lah yang mendekati firman Tuhan, bukan agama bagi saya ya, kitab suci. Nah dalam konteks PUA persaudaraan umat Allah, oke, kitab suci Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dalam konteks kita di PUA ini. Makanya kalau saudara Islam, bacalah Quran. Saudara Kristen, bacalah Injil, bacalah Taurat. Tapi sebetulnya Islam itu, teman. Kenapa? Perhatikan ya. Yahudi hanya percaya Taurat. Datang Kristen, percaya Taurat, percaya Zabur, tambah Injil. Oke. Percaya Taurat, percaya Zabur atau Mazmur. Jadi sebenarnya Islam hebat. Coba masalahnya, hebatnya cuma di teori. Mohon maaf ya. Teorinya beriman, tapi pada praktiknya bukan beriman, malah lupakan. Lupakan Taurat, Zabur, Injil. Hanya Quran aja yang di, kalau kata orang Sunda, yang dikekewek, yang dipegang gitu. Gitu teman-temannya. Nah, malam ini saya bilang tuh sembelihan yang agung. Satu kebenaran Alkitabiah yang ada di Quran, tapi orang Islam nggak tahu, orang Kristen nggak peduli. Ya, saya mohon izin share screen ya. Ya teman-teman, ini nanti Mas Tigor tolong bantu baca ya. Saya agak ketutupan, atau siapa yang bisa bantu baca. Bisa Mas Palmer bisa juga. Oke, Mas, siap. oh Mas Tigor aja. Jadi sembelihan yang agung. Nanti kita belajar siapa ini atau apa itu sembelihan yang agung. Ya. Nah, pelajaran ini diambil atau diangkat dari kitab Kejadian, dari kitab Taurat ya, pasal 22. Jadi pelajaran malam ini teman-teman kita ambil dari Kejadian pasal 22. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini sebelah kiri itu dari kitab Taurat saya ambil, Kejadian 22 ayat 2. Sebelah kanan dari kitab Quran saya ambil. Jadi yang di kiri Taurat, yang kanan Quran, itu surat Quran, surat yang ke-37 ayat 102. Ayat 102. Nah, boleh Mas Tigor bacakan ini untuk kita semua. Oh, saya mesti Kejadian 22 dulu ya.
Mas Tigor, saya perbesar dulu gitu ya. Bentar dulu. Udah bisa nih. Ya, bagus diperbesar. Ya, saya perbesar dulu ya. Ya, ya, ya silakan. Kejadian, 22. bentar ya, ini screen-nya. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakku yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, boleh dibaca yang ini versi versi apa? Maka Versi. ketika Quran surat 37 ayat 102, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Amin. Oke, teman-teman. Ayat ini menarik perhatian saya karena ketika di Surabaya, saya diundang diskusi oleh seorang ustadz orang Madura ya. Kami diskusi lah. Saya belum kenal ustadz ini, sebelumnya belum pernah ketemu. Cuma ada yang ngasih nomor telepon saya kepada ustadz ini. Dan ustadz ini telepon saya ke Jakarta. Saya bilang nanti kalau saya ke Surabaya kita ketemuan gitu. Pas saya ke Surabaya kita ketemuan. Nah, ketemuan langsung ngomong gini nih ustadz nih. Ya kan apa namanya mayoritas PD ya. Pak Penggabean, Alkitab sudah tidak asli. Loh, kenapa Bapak bicara begitu? Ya, karena sudah ada ayatnya udah ditambah-tambahi kata katanya kan. Ditambah-tambahi kata ayatnya itu. Bapak punya bukti, Pak Ustadz punya bukti. Oh ya ada. Dia diskusi sama saya bahwa Alkitab bukan bawa Al-Quran. Dia bukakan ayat ini ke saya nih. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Teman-teman, kata Ustaz tadi, di ayat ini ada satu kata ya atau dua kata yang tidak sah karena merupakan sisipan. Di Taurat yang asli nggak ada katanya. Teman-teman boleh tebak ini kira-kira kata apa yang tambahan di sini. Yang udah tahu silakan. Ini teman-teman udah tahu pasti. Ada kata tambahan di ayat ini, kata Ustadz tadi. Kalau mau jawab teman-teman boleh ya. Menghemat waktu saya jawab ya. Kata tambahan itu kata Ustadz adalah yakni Ishak. Jadi di Taurat yang asli katanya tak ada kata yakni Ishak, nggak ada itu. Ya, ini tambahan Pak. Nah, saya tak suka berdebat walaupun mampu berdebat. Saya nggak suka berdebat. Maka malam itu dia omong tentang ini bahwa ini adalah tambahan dengan dalilnya nanti kita belajar ya, nanti kita belajar. Saya dengarkan aja sampai jam 11 malam. Akhirnya pertemuan disambung besok malamnya. Baru besok malamnya saya jawab itu loh. Jadi malam pertama tuh Ustadz aja yang presentasi ke saya. Nah, ini pun ayat dari Ustadz tadi. Kenapa sampai itu tidak cocok yakni Ishak? Karena kata dia harusnya yakni Ismail harusnya. Jadi saya undur lagi ya. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ismail seharusnya gitu loh. Yakni Ismail bukan Ishak. Kenapa demikian? Karena ayat ini. Lihat teman-teman. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun
ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi Ustadz tadi mau tunjukkan ke saya siapa yang duluan lahir dari antara Ishak dan Ismail ini. Berarti yang duluan lahir adalah Ismail. Kalau Ismail papa ngabean, berarti anak yang tunggal itu ini harusnya Ismail, Pak. Karena kalau Ishak anak Abraham sudah dua, betul kan teman-teman? Makanya kalau kita nggak belajar Alkitab kita mabok nanti. Kalau disebutkan Ishak di sini, anak Abraham sudah dua. Kenapa Tuhan katakan ambillah anaknya tunggal itu, yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Loh kok iso Ishak? Ishak anak nomor dua. Nah, nah teman-teman kalau belajar Alkitab, kalau kita kurang paham, kurang jelas di pasal 22, ya, cek di pasal 21. Jadi baca Alkitab itu gini. Alkitab ini mampu menerangkan dirinya tanpa bantuan kita. Jadi kalau baca satu ayat, cari keterangan di ayat yang lain. Gitu loh. Kenapa Ishak disebut anak tunggal? Kan kita nggak ngerti. Nah, sekarang ternyata ya ini boleh Mas Tigor bantu baca lagi. Ini. Mengapa Ishak disebut anak tunggal? Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Kejadian 21, 10 hingga 11. Oke. Jadi kenapa Ishak disebut anak tunggal? Memang teman-teman ketika peristiwa ini terjadi di Kejadian 22 ayat 2 ini, ketika Tuhan meminta Abraham korbankan anak yang tunggal itu, memang anak Abraham cuma satu. Kemana yang satu lagi? Dan ini Ya, pun menyebalkan hati Abraham. Abraham nggak suka loh dengan omongan Sarah bini tuanya ini. Si Hagar bini mudanya disuruh usir plus anaknya. Abraham, katakan apa? Sebal Abraham. Sebal. Tapi ini uniknya Abrahamnya. Nah, silakan Mas Tigor dibaca ini. Belum muncul Mengapa? Ya baca itu. yang baru lagi atau Ya ya ini. Mengapa Abraham menurut ini? Belum bergeser ya? belum? Udah. Mengapa? Tetapi mengapa Abraham menurut? Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dan segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Kejadian 21 ayat 12. Nah ini hebatnya Abraham teman-teman. Dia kesel. Tapi dia tetap nurut. Dia sebel, tapi dia nurut. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan. Ini hebatnya Abraham. Kalau sudah Tuhan campur tangan, Abraham hanya, oke bos, nurut aja. Tak ada argumentasi. Mengutamakan penurutan, baru pengertian. Kalau kita suka so tahu, pengertian dulu, baru menurut. Kita nih, ya kalau kepada sesama manusia mungkin bagus. Ngerti dulu baru nurut. Tapi kalau berhadapan dengan Tuhan, Sang Raja Alam Semesta, Sang sumber hikmat, sumber hidup, kita nggak usah argumentasi. Nurut saja, walaupun tidak mengerti. Misalnya contoh ya, ini kembali nggak bicara agama ya, ini bicara firman Tuhan. Ya, kenapa sih kita harus ibadah hari Sabtu? Kenapa nggak hari lain? Nggak ngerti. Nasihat saja, sebagaimana yang sudah contohkan Abraham. Ikut saja pengertian belakangan. Oke, hari Sabtu kenapa? Hari Sabtu tertulis demikian. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Sudah. Itu belakangan. Lihat Abraham. Abraham tak ngerti ketika pertama kali dipanggil Tuhan untuk meninggalkan Mesopotamia, kampung halamannya.
Dia nggak ngerti mau pergi kemana. Nggak dibilang, Abraham, tinggalkan kampung halamanmu, pergi ke satu tempat. Enggak, dipanggil saja keluar. Tapi nurut terus Abraham. Itu hebatnya Abrahamnya. Nah, ini kisah ya. Silakan baca ini biar kita agak cepat sini langsung. Kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ini kan teman-teman perintah untuk berkorban. Nah, ini di fragmen ini, di sisi ini tidak tertulis di Quran. Maka saya tampilkan hanya kejadian saja. Ya. Nah, di sini pun tidak tertulis di Quran. Ya, yang untuk yang sesi yang ini. Makanya ayat Taurat aja. Silakan lagi dibaca Mas Tigor. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menjadikan anak domba untuk korban Menyediakan, bakaran yang akan baginya anak." menyediakan. Yang akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi teman-teman, Ishak ini cerdas. Jadi waktu Tuhan perintahkan Abraham berkorban di Bukit Moria, dia pamit sama bininya, dia ajak Ishak, ajak dua asistennya. Nggak bawa domba. Nah, setelah 3 hari perjalanan, ini ada komentator kitab begini nulisnya. Selama 3 hari perjalanan dari rumah Abraham ke Bukit Moria, sudah 3 hari perjalanan. Selama perjalanan Abraham berharap-harap Tuhan merevisi permintaannya. Dia belum mengerti betul. Jadi dia berharap Tuhan merevisi, tapi ternyata nggak direvisi. Maka setelah 3 hari berjalan, nampaklah Bukit Moria itu akhirnya tinggalan di sini. Kami akan ibadah kurban di bukit sana. Jadi tadinya kan 2 asisten, Pak Abraham dengan Ishak berempat. Ya. Sekarang 2 asisten tinggal Pak Abraham dengan Ishak. Mau ibadah kurban di bukit kan? Makanya Abraham bawa kayunya, bawa api, ya. Kayunya dibawa sama Ishak. Ya. Si Ishak berpikir, katanya mau ibadah kurban. Kayu ada, api ada, mana dombanya? Dia nanya ke bapaknya, ya. Dia nanya ke bapaknya. Jadi kalau saya mungkin Abraham jengkel kali ya, kalau saya level-level saya mungkin akan ngomong gini ketika anak saya nanya, udah diam loh, nanti lu yang dikorbanin. Kan bisa gitu. Tapi Abraham beda kelas. Abraham keluarlah jawaban iman. Jehovah Jireh. Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu baginya anakku. Ini jawaban iman ya, bukan jawaban dari hikmat dia sendiri. Nah, ini baru sekarang ini. Nah, ada di Quran, ada di Taurat. Ya, silakan dibaca ini. Kejadian 22 ayat 9 hingga 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Quran surat 37 ayat 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim, membandingkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Oh, sih ya. Jadi sudah sampai di bukit, ya. Jadi Ishak siap dikorbankan. Ini hebatnya Ishak, tidak melawan, ya. Dia ikut pasrah sama bapaknya. Sebagaimana Ibrahim pasrah sama Tuhan,
Demikian juga Ishak pasrah sama bapaknya. Ya. Nah, sudah siap disembelih nih, sudah siap dikorbankan. Tiba-tiba silakan dibaca Mas Tikor. Tiba-tiba ini Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan, lalu berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Quran surat 37 ayat 104, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Oke, di Taurat Kejadian itu agak panjang kalimatnya, tapi di Quran itu sederhana. Lalu kami panggil, wahai Ibrahim ya. Teman-teman, coba kita perhatikan di sini ya. Di perikop Alkitab, di Alkitab, perikopnya itu pasal 2 itu apa? Kepercayaan Abraham diuji. Semua orang Islam umumnya mengatakan peristiwa ini adalah peristiwa ujian untuk Abraham. Umumnya ya. Tapi kalau kita dalami teman-teman, ternyata bukan itu ya pelajaran utamanya. Bukan soal ujian iman Ibrahim. Kalau soal ujian iman, sampai di sesi ini, harusnya Tuhan menyuruh Abraham pulang ya. Iya kan? Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Artinya, di level ini Abraham sudah lulus uji soal kesetiaan. Sudah lulus uji. Artinya apa? Artinya Abraham suruh pulang. Suruh pulang. Kan udah lulus ujian. Tapi kenapa masih ada peristiwa setelah ini? Karena justru inilah teman-teman pelajaran utamanya. Ya, ini pelajaran utama. Bukan soal ujian Abraham. Tapi di Kejadian 22 dan di Asafat 100, di Asafat, di surat Asafat utamanya bukan tentang ujian iman Abraham, tapi tentang korban dan penebusan. Nah, ini luar biasa. Tentang kurban dan penebusan. Makanya di Mas Tiko, silakan baca Mas Tiko. Kejadian 22 ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Quran surat 37 Ya, ayat ya. 107, wa fadainahu bijin hin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Makasih. Inilah pelajaran utamanya teman-teman. Tentang kurban dan penebusan. Ya, tentang kurban dan penebusan. Ya. Ini bahasa Arabnya menarik. Ya. Seperti teman-teman ada pijibim ajim. Diterjemahkan oleh Departemen Agama dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini kurang pas. Saya sudah cek kepada yang ahli bahasa Arab. Harusnya diterjemahkannya gini. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Bukan yang besar. Karena ini bukan bukan bicara size ya. Bukan bicara ukurannya. Bukan bicara gemuknya itu hewan, bukan. Bukan bicara besar kecilnya badannya, bukan. Ini bicara apa? Makanya agung. Nah, saya dapati Ajim itu ternyata teman-teman salah satu nama Allah di Islam itu. Di Islam itu Allah tuh punya nama 99. Namanya Asmaul Husna. Salah satunya namanya adalah Al-Ajim. Yang Maha Agung. Makanya orang Islam kalau kaget, Astagfirullah
Ajim. Itu Maha Agung. Tapi kenapa terjemahannya nggak agung? Ya itu terserah ya. Tapi di sini ada maknanya luar biasa tentang korban dan penebusan. Abraham Moria disuruh korbankan Ishak. Tapi di Bukit Moria siapa yang dikorbankan? Domba. Domba, makasih kawan. Domba. Nah domba ini dari mana datangnya? Dari Allah. Dan domba ini ternyata nanti kita belajar nih habis ini. Ternyata domba ini hanyalah melambangkan kurban yang sejati, kurban yang hakiki, yang ajali, yang Tuhan sudah siapkan bagi manusia berdosa agar manusia selamat. Jadi, melambangkan kurbannya sesungguhnya. Ya. Nah, ini fakta dan Yesus dibandingkan dengan Yesus ya. Ini diperbandingkan. Jadi fakta tentang kurban Abraham dibandingkan dengan Yesus. Silakan dibaca Mas Tiko. Sembelihan yang Kurban. agung. Dan Ya. kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya udah tuh. Nah, Asa, silakan keagungan Isa. ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah." Quran Surat Al-Imran 3 ayat 45. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Terima kasih ya. Teman-teman, hewan tadi disapa dengan nama Allah. Nah, sembelihan yang agung, azim. Yesus menurut Quran atau Isa Masih, orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti orang yang agung. Ya, itu kata Quran. Hanya Yesus satu-satunya orang disapa dengan terkemuka dan di dunia dan akhirat. Ini versi Quran. Kalau versi Injil, di bawahnya saudara baca. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, itu versi Injil. Mana ada orang biasa, mana ada nabi, rasul yang terkemuka di dunia dan di akhirat, mana ada. Kecuali Isa. Manusia boleh terkemuka di dunia saja. Boleh berkuasa di dunia saja, manusia boleh. Putin berkuasa di Rusia. Donald Trump berkuasa, terkemuka di Prabowo di Indonesia. Tapi tak ada manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa? Bicara akhirat sudah melibatkan para malaikat, melibatkan Tuhan. Ya. Jadi sekarang kita mengerti kenapa hewan tadi disapa dengan nama Allah sebagai sembelihnya agung. Ya. Karena itu hewan itu hanya melambangkan. Ya. Melambangkan. Teman-teman baru aja Maulud ya. Maulud Nabi Muhammad ya. Libur nasional itu tanggal 5 September kemarin. Saya dikirimi artikel sama teman muslim saya. Artikel tentang Maulud. Isinya bahwa hari ini kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang suci. Ya, manusia yang suci. Nabi. Itu dikirim artikel ke saya. Saya senyum bacanya. Senyum. Kenapa? Ini yang nulis ini, yang ngirim ini, yang muludan ini tidak mengerti Quran. Terlalu emosional. Tidak ada dalil. Saudara, Muhammad, mohon maaf, bukan orang suci. Dia berdosa seperti kita. Ada ayatnya. Di Quran ada. Muhammad disuruh minta ampun. Muhammad diampuni dosanya oleh Tuhan. Ada. Berarti Muhammad berdosa, nggak suci. Tapi kawan saya tadi mengirim artikel Muhammad orang suci. Dan yang heboh lagi apa? Penghulu para nabi. Lo iki piye? Ini ayatnya ada. Penghulu berarti terkemuka dong. Kata Quran, yang terkemuka di dunia bahkan di akhirat itu Isa Al-Masih.
Jadi ini fakta ya. Makanya saya bedakan agama dengan kitab suci. Kata kitab suci, yang suci itu hanya Isa Al-Masih. Quran surat 19 ayat 19. Hmm. Tapi kata orang-orang Islam, agama Islam teman kita, suci. Ya silakan aja, kita nggak mau bantah, cuma kita mau ngaji fakta aja. Gitu ya. Ya, fakta berikutnya, Mas Tiko silakan dibaca. Datang dari Allah. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Quran surat Al-Saffat 37 ayat 107. Isa dari Allah. Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah orang atau laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina. Quran surat Maryam 19 ayat 20. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lukas 1 ayat 34. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak domba, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 Amin. ayat 14. Amin. Teman-teman perhatikan, ini sebelah kiri ya, As-Saffat perhatikan. Dan besar, ini maksudnya Allah. Dan kami tebus anak itu. Siapa yang tebus? Anak itu, Ishak tebus. Dengan seekor sembelih yang besar. Makanya Ishak selamat, tidak mati. Kenapa? Ditebus oleh Allah. Bagaimana Allah menebus manusia? Bagaimana caranya Allah menebus? Dengan cara menyediakan kurban. Jadi kenapa Ishak mati? Karena ada yang mati untuk Ishak. Sebagai ganti Ishak, itu kurban. Nah, datang dari Allah. Kita tahu kisahnya toh. Abraham pergi ke Bukit Moria, nggak bawa domba, dia bawa anak. Tapi yang dipotong di bukit siapa? Domba atau anak? Domba. Dari mana dombanya? Ya Allah. Makasih Mas Palmar ya, nggak apa-apa. Jadi Mas Tono Raharjo ini teman abang saya, senior saya dari Jemaat Internasional. Jadi Mas Tono, itu Abraham tuh nggak bawa domba, bawa anak, tapi sampai di bukit yang dipotong domba. Iki piye kan kita pusing. Dari mana dombanya? Goib, datang dari Allah. Goib ya. Nah, ternyata ini kegoiban Isa datang dari Allah. Ini ayatnya ya. Semua manusia datang dari bumi. Semua manusia. Saudara boleh sebut. Adam dari tanah. Istrinya Hawa, orang rusuk Adam. Semua manusia setelah Adam dan Hawa datang dari mana? Dari ibu bapaknya. Semua nabi sebut siapa aja. Ada bapaknya, ada ibunya. Tapi Isa Al-Masih, Yesus Kristus, tak ada abahnya, tak ada bapaknya. Datang dari perawan, membuktikan ini tak ada campur tangan manusia. Jadi makanya hewan domba yang dipotong oleh Abraham itu melambangkan Isa Al-Masih yang akan jadi korban. Itu melambangkan Isa Al-Masih akan jadi korban. Ini bagi saya ini kebenaran yang luar biasa yang ada di Quran. Cuma teman-teman kita Muslim itu mungkin standar aja. Coba kalau teman-teman kita yang dari Muslim ini rendah hati mau baca Quran dengan benar, terus dikaitkan dengan Injil, dengan Taurat. Kan kehebatan Islam apa? Beriman pada 4 kitab. Disebut Islam kalau beriman pada 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau hanya beriman pada Quran, baru 1/4 Islam, teman-teman. Jadi Islam itu ya harus beriman pada Taurat, Zabur, Injil. Nah di Zabur, di Taurat, di Injil ada informasi tentang ini, tentang kurban ini. Ya, satunya manusia datang dari Allah. Kenapa? Karena dia firman Allah yang nujul ke dunia menjadi manusia.
Bukan karena ada abahnya, emaknya kawin dapat anak. Enggak. Ya, makanya perawan. Perawan teman-teman, kelompok wanita yang tak bisa punya anak. Perawan. Yang kedua, perempuan mandul. Tapi untuk perempuan mandul, Tuhan sudah berkarya. Banyak orang mandul, Tuhan bikin mujizat, akhirnya punya anak. Tapi untuk perawan, Tuhan tidak akan bikin mujizat lagi. Hanya satu kali itu bisa. Ya, cuma Maria. Nah, fakta berikutnya, silakan Mas Tigor. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang laki-laki yang suci. Quran Surat Maryam 19 ayat 19. Setiap orang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sampai seperti dia yang adalah suci. 1 Amin. Yohanes 3 ayat 3. Amin. Nah, ini yang tadi saya katakan. Isa Al-Masih satu-satunya orang yang disapa suci di Quran. Ini ayatnya. Muhammad tidak disapa suci. Malah disuruh minta ampun. Mohon ampunan pada Tuhan. Ini bukan kata saya ya. Itu kata Quran ya. Apa perlu kita baca itu ayat Qurannya? Ada ayatnya, cuma saya nggak siapkan ya. Suci. Nah, ini saya suka bercanda ya. Bercandanya gini. Setelah mengetahui Yesus orang suci, maka saya bercanda gini teman-teman. Kenapa orang Jawa Tengah lebih mudah jadi Kristen daripada orang Jawa Barat? Ini bercanda. Kenapa teman-teman? Karena udah kota kudus. Karena Yesus orang kudus. Makasih Mas Paul. Jadi suci kan kudus. Kenapa orang Jawa Tengah lebih gampang jadi Kristen daripada orang Jawa Barat? Karena Yesus orang kudus. Gitu. Jadi ini setengah bercanda lah. Tapi betul. Betul ya. Memang orang suci sini ayatnya. Ya, fakta berikutnya, Mas Tiko silakan dibaca ini. Fakta berikutnya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan jauh kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di antara orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu dan aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Quran Surat Al-Imran 3 ayat 55. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 46. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini saya foto ya. Saya foto ayat Quran ini. Baru saya tampilkan di sini. Kenapa saya foto? Karena di Quran yang baru, terjemahan baru, itu Yesus nggak mati. Ya, Yesus nggak mati. Tapi apa? Diangkat diangkat langsung nih. Ini saya baca ya. Quran Ali Imran 3 ayat 55. Saya lagi buka Qurannya 3 ayat 55. Nih saya bacakan dari HP ya, Quran dari HP. Ingatlah ketika Allah berfirman. Saudara perhatikan, bandingkan dengan yang di screen ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Beda kan? Jadi nggak mati. Di terjemahan Quran yang baru, Isa nggak mati. Untuk Ali Imran 55. Tapi diambil. Kalau di sini kan, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu mati. Habis mati baru diangkat. Ya, di Quran yang baru, wahai Isa, aku mengambilmu
dan mengangkatmu kepadaku. Beda, maka saya foto ini yang lama. Ini saya punya Quran yang lama 355, maka saya foto. Nah, kalau di Injil teman-teman, bersyukur Injil kanonik ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yahya atau Yohanes, ada 4. Keempat Injilnya menyaksikan Yesus mati. Dan itu adalah kesaksian saksi mata. Maksudnya, yang menulis Quran ini bukan saksi mata peristiwa. Kenapa? Penulis Quran hidupnya beda 6 abad dengan peristiwa, dengan Yesus, beda 6 abad. Tapi penulis Injil hidupnya bareng Yesus. Saksi mata, dia lihat Yesus mati di salib. Dia lihat Yesus dikubur. Mereka lihat Yesus bangkit. Bahkan mereka lihat Yesus naik ke surga. Ini fakta-fakta ada di kitab suci ya. Di Quran ada, di Injil ada. Oke. Nah, silakan dibaca ini. Kematiannya membawa hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Terima kasih ya. Jadi kematian Isa Al-Masih membawa hidup kepada kita. Jadi kalau saya besok lusa mati, itu bukan karena saya menerima upah dosa, tapi akibat dosa. Orang berdosa harus mati, tapi mati yang sementara. Kenapa? Mati kekalnya yang berupa upah dosa sudah ditebus, sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya, maka kita akan bangkit. Makanya bagi orang Kristen, kematian sama dengan disebutnya apa kematian teman-teman? Hidup. Tidur. Karena akan bangun lagi. Sudah contoh soal. Yesus mati, bangkit. Ini Yesus ini hebat teman-teman. Dia pergi ke kubur Lazarus. Sudah mati 4 hari. Lazarus yang udah mati 4 hari dipanggil keluar. Lazarus keluar. Keluar teman-teman. Ini bukan fiktif, bukan fiksi, bukan mitos. Ini kenyataan. Keluar, orang udah mati 4 hari dikubur. Udah mulai membusuk. Dipanggil oleh Yesus keluar. Kenapa? Yesus adalah firman Allah. Memang dia manusia. Tapi di dalam kemanusiaannya ada firman Allah yang hidup betul. Ya, maka Lazarus keluar. Nah, habis itu nggak berapa lama Yesus mati juga. Maka banyak orang meninggalkan dia. Wah, kok dia disalib? Mati. Iki piye gitu lagi kan. Kenapa mati? Salib. Kecewa. Murid-murid lari, kocar-kacir. Karena pegangannya sudah tewas, mati. Dikuburkan. Hari ketiga bangkit. Bangkit. Ya. Ini fakta sejarah. Dicatat di 4 Injil. Dan tertulis di kitab sejarah ada sejarawan orang Roma itu siapa Tacitus ya. Yosefus, sejarawan Yahudi Yosefus juga menuliskan. Bukan sejarawan Kristen ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kenapa Ishak mati? Karena ada pengganti. Kenapa kita besok lusa nggak perlu mati? Karena kita beriman, percaya Yesus sudah mati untuk kita. Itu teman-teman pekabarannya malam ini. Jadi Yesus ketika disalib, dia sedang memangku jabatan sembelihan yang agung. Itu maksudnya. Dia memangku jabatan, dia sebagai kurban dia. Agar manusia berdosa bisa selamat. Itu teman-teman ya. Jadi saya pikir itu saja mungkin kita belajar ini malam. Silahkan setuju. Ini nggak saya baca lagi, udahlah. Ini nggak usah lagi. Udahlah. Silahkan setuju, silahkan enggak, kita diskusi, kita belajar bersama. Jadi apa namanya, bukan agama ya, ini bukan pelajaran agama, ini pelajaran dari kitab suci yang harus kita imani.
Begitu teman-temannya, saya serahkan kepada Mas Tigor untuk memandu sesi berikutnya. Terima kasih, Amin. Tuhan. Baik, terima kasih atas penjelasan tentang sembelihan yang agung yang menjadi simbol dari pengorbanan Yesus atau Isa Al-Masih. Sebelum kita masuk ke dalam sesi bertanya, kita akan mendengarkan sebuah lagu sambil teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Rindu ke sana, Kanaan yang indah, ku rindu ke Kanaan di surga, ku rindu ke Kanaan di surga. Bersedialah sekarang, oh ku rindu ke sana, Kanaan yang indah, ku rindu ke Kanaan di surga, ku rindu ke Kanaan di surga. Bersedialah sekarang. Hai saudara, Tuhan segera akan datang. Hai saudara, Tuhan segera akan datang. Hai saudara, Tuhan segera akan datang. Bersedialah sekarang. Oh, ku rindu ke sana, Kanaan yang indah, ku rindu ke Kanaan di surga, ku rindu ke Kanaan di surga. Bersedialah sekarang. Hai saudari, Tuhan segera akan datang. Hai saudari, Tuhan segera akan datang. Hai saudari, Tuhan segera akan datang. Bersedialah sekarang. Oh, ku rindu ke sana. Ku rindu Kanaan yang indah, ku rindu Kanaan di surga, Ku rindu ku rindu ke Kanaan di surga. Bersedialah sekarang. Oh, ku rindu ke sana. Ku rindu Kanaan yang indah, ku rindu Kanaan di surga, Ku rindu ke Kanaan di surga. Bersedialah sekarang. Bersedialah saudara. Yesus kan datang segera. Hidup kekal di surga. Amin. Amin. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Belum ada yang bertanya, kita lihat di chat room. Ada di chat box itu Yunus mau bertanya katanya. Silakan Mas Yunus.
Bapak Yunus masih hadirkah? Sepertinya udah keluar ya. Udah nggak ada ini. Iya, lupa nih, nggak dibalas ya. Mas Mika, Mas Mika Resen tuh. Ah, Silakan. jadi gini Bang, sesuai dengan tema korban yang agung, ini kan? Ya. Nah, ini kan ada 4 kepercayaan yang mengakui satu sumber dari Abrahamaik gitu Bang ya. Nah, dari 4 kepercayaan ini, seperti dari 4 ini 3 yang menggunakan hampir-hampir mirip. Contoh Katolik, Protestan, Advent memakai Taurat dari Yahudi. Nah, pertanyaan saya, kalau dari memang kita satu sumber Abrahamaik ini, apakah konsep kurban itu sama antara, karena kita belajar Islamologi kan, apakah sama konsep kurban di Islam dengan di Kristen. kita ini Pak, di Advent, di Kristen, atau di Taurat Musa. Oke. Jadi apakah konsep kurban yang di umat Islam itu sama dengan konsep kurban yang di Taurat Musa? Itu aja dulu Bang. Oke, makasih. Mas Tigor, boleh saya jawab langsung? Ya, silakan. Ya. Jadi beda Mas Mika ya. Karena buktinya apa beda? Sampai sekarang saudara kita Muslim masih berkurban. Kita udah enggak. Kenapa? Karena mereka tuh mengacu pada tidak memahami, menurut saya tidak memahami makna kurban dan penebusan dan peran kurban dan penebusan apa. Tidak memahami itu, makanya mereka berkurban terus. Pak, itu kan hanya lambang doang. Kurbannya sejati, Yesus itu mati tersalib. Sudah terjadi, makanya nggak perlu lagi kita merayakan ibadah kurban, nggak perlu lagi. Nah, saya pernah membaca selebaran tata cara memotong hewan kurban terbitan Muhammadiyah Jakarta. Saya baca di situ ada bagus, statement yang bagus. Saya yang kececer ya, saya mesti minta lagi ke Muhammadiyah. Tujuan berkurban itu mendekatkan diri pada Allah gitu. Ya. Ini benar. Kenapa manusia harus mendekatkan diri pada Allah? Kenapa? Karena manusia sudah jauh. Kenapa jauh? Karena dosa. Jadi ibadah kurban dimulai segera setelah Adam berdosa. Bukan Ibrahim. Itu Ibrahim udah setengah puncak. Jadi kalau tidak ada dosa, tidak ada ibadah. Jadi itu hubungannya dengan itu. Nah, Islam nggak memahami ini. Tak memahami soal hubungan kurban dengan dosa, nggak memahami. Makanya, terus satu lagi kebenaran di Muhammadiyah yang saya baca, yang paling abdol, yang memotong hewan kurban adalah orang yang berkurban. Mas Mika berkurban. Mas Mika mesti, ya sebaiknya yang Mas Mika yang motong hewan kurban, bukan orang lain. Nah, kalau Mas Mika nggak berani motong, karena Mas Mika ini tampangnya aja yang sangar kan, tapi hatinya lembut misalnya. Boro-boro motong hewan kurban sapi, motong ayam aja nggak berani. Maka Mas Mika boleh minta tolong orang lain. Nah, ketika hewan kurban Mas Mika dipotong orang lain, Mas Mika wajib memegang hewan kurban itu. Ini kata Muhammadiyah, saya baca. Tak ada penjelasan Mas Mika di situ. Kenapa orang yang berkorban harus pegang hewan kurban? Tak ada penjelasannya di risalah itu ya. Tapi saya memahami. Kenapa? Itu ada keterangannya di Taurat. Coba boleh bantu teman-teman jawab. Apa yang berkorban mesti memegang hewan kurban? Kalau hewan kurbannya dipotong orang lain. Ada yang boleh bantu jawab? Ini kan menarik. Kenapa teman-teman? Mas Mika boleh kepikiran nggak tuh? Kenapa? Itu adalah simbolisasi transfer dosa. Jadi kata Taurat ya, di Quran nggak ada ini.
Tapi kita memahami Taurat. Jadi ketika yang berkorban tuh megang hewan kurban, dosa yang berkorban Mas Mika dipindahkan ke hewan, makanya hewannya mati. Hewan kurban mati bukan karena disembelih, itu teknis. Hewan kurban mati karena ketiban dosa orang yang berkurban. Ini sama seperti Yesus. Kenapa Yesus mati? Disalib, itu teknis. Makna rohaninya, Yesus mati karena apa? Ketiban dosa manusia, sisi dunia. Itu loh. Nah makna ini nggak dipaham. Itu bedanya. Di Taurat begitu Mas Mika. Jadi beda. Makanya daging kurban dibagi-bagi. Karena nggak memahami. Dan penekanannya soal Ibrahim. Tes kepada Ibrahim. Padahal ibadah kurban sudah ada sejak Adam berdosa. Itu Mas Mika. Kalau ada teman-teman mau nambahkan, silakan ya. Ini kan seperti kelas kita belajar bersama ya. Saudara boleh menambahkan. Kalau Mas Boy mau nambahkan boleh, Mas Palmer atau siapa aja. Mau nambahkan silakan. Demikian Mas Mika. Ya, nambahkan dari kita aja, Lay Ucok, Oke, silakan. Palmer. Jadi betul tadi Lay Ucok udah nyampaikan bahwa intinya di sana itu adalah sebenarnya penebusan. Jadi ketika ada yang mati itu karena menebus supaya yang harusnya mati itu jadi nggak jadi mati gitu loh kan. Amin. Itu. Jadi kalau penebus itu sudah ada juga tertulis di Quran. Nggak apa, cuman masalahnya itu diolah nggak, dipahami seperti itu nggak kan gitu ya. Bukan soal bagi-bagi Daging kurban. dagingnya gitu sebenarnya. Kalau di Taurat ya, Injil atau keyakinan kita. Karena walaupun itu bisa dimakan, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah sebenarnya penebusan itu sendiri. Kan itu yang sudah disampaikan tadi sebagai intinya gitu. Karena Yesus itu memang jadi tebusan dikirim Allah dari surga, dari kalimatullah, dari firman Allah ke dunia ini supaya Untuk bisa mati kurban juga. Gitu. Jadi Mas Palmer, tadi kan Ya. benar Quran kan, anak Ibrahim itu kan harusnya mati disembelih kan? Betul. Jadi mati karena ditebus kan? Ya. Dan kami tebus. Jadi tebus itu adalah kami tebus dengan seekor sembelihan yang besar kan, itu kata Quran toh. Jadi Ishak atau Ismail nggak penting ya teman-teman. Iya. Teman-teman jangan bertengkar soal Ishak atau Ismail. Nggak penting, dua-duanya nggak jadi. Yang penting itu adalah dombanya, bukan Ishaknya, bukan Ismail, tapi domba pengganti Ishak atau Ismail. Itu yang penting. Karena Amin. itu tentang penebusan, tentang kurban dan penebusan. Jadi kurban dan penebusan itu satu paket. Tidak ada penebusan kalau nggak ada kurban. Dan tidak ada pengampunan dosa kalau nggak ada penebusan. Itu loh. Tak ada Tuhan mengampuni ujung-ujung, nggak ada. Harus ada penebusan dan harus ada kurban. Demikian. Makasih. Makasih Ya. Mas Palmer. Ya, udah. Itu ada Mas Fahar tuh. Baik, silakan Ya. Mas Fahar. Malam. Malam Begini, Mas. ini menarik begini. Kalau di Muslim itu kan, itu korban itu nggak ada urusan dengan penebusan. Seperti Bang Ucok bilang, itu adalah untuk menguji imannya si Ibrahim. Kenapa? Loh ini anak tunggal loh. Kalau kita punya anak tunggal suruh sembelih kan luar biasa. Itu yang di Muslim. Sekarang misalnya juga anak tunggal, saya masih terbayang nih. Bang Ucok punya anak satu, umur 11 misalnya. Itu anak mau dikirim kemana juga, itu anak Bang Ucok bukan anak Bang Ucok kan, anak tunggal kan. Nah kejadian ini sudah Ishak udah lahir belum? Saya nggak tahu. Kenapa Allah bilang anakmu yang tunggal? Lah anak tunggalnya Bang Ucok ya si Ismail kalau si itu belum ada. Gitu. Satu. Kedua, ya sebenarnya nggak enak tapi ya udahlah karena saya rugi kalau nggak saya nggak nanya udah hadir gini. Kalau nanya aja, kita belajar Mas Fahar. Ini teman-teman. Saya ngomong Mas Fahar. Kalau ada Mas Fahar teman-teman, ada yang baru kalau gabung. gini, kalau yang udah agak lebih itu saya selalu tanya
personal ke Bang Ucok atau ke si Hmm. Prof Tigor gitu ya. Kalau begini, saya sudah lama dalam hati saya ini. Kalau memang demikian Taurat itu si kitabnya si Yahudi, kenapa kok Yahudi tuh nggak percaya gini-ginian? Loh yang punya kitab nggak percaya, kok orang lain yang percaya? Kan aneh. Saya nggak mau nanya nih, tapi ya udahlah. Udah mumpung lagi kita lagi urun rembuk, bisa nggak dikasih keterangannya? Nggak apa-apa, bagus bertanya Mas Par. Mas Par tuh bisa menjadi inspirasi juga Mas kalau bertanya ya. Ya teman-teman, Mas Fahar ini atau Pak Pahar atau Lai Fahar ini seorang dokter senior ya, udah pensiun ya, tapi dia berpikiran maju. Dia seorang Islam, bagi teman-teman yang belum kenal, dia seorang Islam ya, yang senang belajar sesuatu yang baru. Cuma masalahnya Mas Par tuh masih terikat. Jadi gini Mas Par, kalau kita belajar sesuatu yang baru, kita mesti relakan melupakan yang lama. Tanda kutip melupakan ya. Kalau yang lama masih kita pegang terus, kita nggak ada guna belajar yang baru. Ini rumusnya, kita untuk bisa mendapat sesuatu yang baru, kita mesti lupakan sejenak. Dan kita mesti gini, taruh keyakinan tataran pikirani. Agama itu keyakinan. Dan keyakinan tak ada hubungannya dengan benar atau salah. Kalau wes yakin ya yakin, walaupun salah, gitu loh. Nah, jadi kalau kita belajar ini, kita mesti rendah hati meletakkan keyakinan kita di tataran pikirani. Kalau keyakinan itu di hati, ya, ya hati juga sini, sebenarnya di hati. Selama kita tidak menaruh keyakinan kita di pikirani, kita tidak bisa diskusi, apalagi berdebat. Jadi maksudnya gini, kalau keyakinan kita ditaruh di tataran pikirani, kita mempersilahkan keyakinan kita diobok-obok, dipertanyakan, itu dipertanyakan boleh. Tapi kalau keyakinan nggak bisa, kalau di hati nggak bisa diganggu, tak ada yang bisa ganggu. Hanya Tuhan yang bisa menyentuh hati. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang baru, coba please lupakan dulu iman lama kita. Kan kita mau belajar. Nanti baru kembalikan lagi. Oh, gua nggak ngerti. Macam gini. Mas Pahar, saya nih Ucok Panggabean, mati-mati menerangkan dengan Mas Pahar bahwa Isa Masih itu adalah Tuhan. Di samping manusia. Tapi Mas Pahar kan udah punya keyakinan. Sampai mulut saya berbusa-busa, nggak ada guna. Mas Pahar tetap ngomong gini, oke, makasih, Brother Panggabean. Bagi saya, Isa adalah manusia. Udah selesai urusan. Tak ada diskusi. Tapi kalau kita rendah hati, kita letakkan keyakinan kita di pikirannya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh pantas Isa Al-Masih itu terkemuka di akhirat. Kalau cuma manusia doang, mana bisa terkemuka di akhirat? Ya gitu-gitu. Ini proses kita mempertanyakan keyakinan kita. Karena kita mau taruh di pikirannya, didiskusikan di sini. Diskusi teman-teman, diskusi itu di sini tatarannya. Sementara keyakinan itu di sini. Jadi nggak akan nyambung. Nah, kalau keyakinan kita mau ditaruh di pikiran ini, baru kita bisa diskusikan. Jadi, tapi makasih Mas Fahar ya, sudah selalu membuat hidup grup ini. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, makasih. Terus kemana, Bang Ucok? Hah? Tadi kan Taurat, kita- Taurat itu kan punyanya si Kita jawab. Yahudi. Sebentar Mas Mikaya. Taurat punya Yahudi. Kenapa Yahudi sendiri nggak percaya apa cerita-cerita kita Oke, ini? Gimana ya? makasih. Mas Fahar, Yahudi nggak percaya Yesusnya. Bukan soal kurbannya, Yesusnya nggak mau. Karena apa? Sudah salah pengertian. Karena apa? Yahudi sedang terjajah. Yang mereka tunggu adalah seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari Roma. Padahal misi itu bukan itu. Misi Tuhan adalah membebaskan manusia dari dosa. Soal dari Roma mah cemen lah itu. Ini dari dosa. Ini yang Tuhan sedang kerjakan. Bagaimana manusia itu bisa lepas dari dosa. Maka Tuhan ibadah kurban. Itu dari Tuhan ibadah kurban. Maka ibadah kurban Tuhan adakan setelah manusia berdosa.
Nah ini dicatat di kitab Taurat semuanya. Mas Fahar jangan salah ya. Kitab Taurat bukan cuma punya Yahudi. Dia punya Yahudi, punya Nasrani, dan punya orang Islam. Mas Fahar gugur iman Islamnya kalau nggak percaya sama Taurat. Kan itu rukun iman. Nah, jadi memang selama ini kita seolah-olah gini, kita nih ya semuanya gini, oh Injil itu orang Kristen, Yahudi itu Taurat, Islam itu Quran. Tapi dalam pemahaman Islam salah itu. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran Islam itu. Jadi bukan hanya Quran doang, gugur iman Islam seseorang kalau dia hanya percaya sama Quran. Jadi bukan nggak percaya kurbannya Mas Far ya, nggak percaya oknumnya, Isanya nggak diakui. Gitu Mas Far. Nambahin jadi dikit gini, boleh. Bang. Ya. Bang, Oh ya silakan Mas Mika dulu, baru Mas Palmer ya. jadi saya mau sedikit bacakan kenapa mau bacakan dari Taurat Musa tentang bahwa kurban adalah penghapus dosa. Di Imamat 16 ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni dia harus memercikannya ke atas tutup perdamaian dan ke depan tutup perdamaian itu. Jadi maksud saya begini Bang, setelah saya tangkap tadi dari pihak Kristen atau dari Taurat Musa, itu bahwa kurban itu sebagai penghapus dosa. Tapi kalau di Islam itu kurban itu lambang ketaatan. Ya betul. Nah, jadi maksud saya begini, kenapa terjadi perbedaan padahal sama-sama dari Abrahamaik gitu loh. Terus begini juga, pertanyaan saya Bang, kurban kalau dari Taurat Musa melambangkan sebagai penghapus dosa. Berarti itulah bisa dikatakan darah Yesus sebagai penghapus dosa di luar umat Israel. Apakah seperti itu Bang? Betul. Jadi kurban Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, untuk semua manusia. Gitu loh, untuk semua manusia. Makanya sebenarnya Israel itu dapat tugas dari Tuhan untuk apa? Membawa berita ini kepada dunia. Tapi Israel keras tengkuk, tidak. Mereka pikir mereka bangsa pilihan, hanya mereka aja yang benar gitu loh. Pak, harusnya Israel itu dakwah ke bangsa-bangsa lain, termasuk soal kurban ini didakwahkan. Terus begini Bang, Ah, sampai sekarang umat Israel tidak mengadakan kurban. Kenapa hal itu bisa terjadi? ya kurang ngerti ya, mungkin karena ribet lah. Udah nggak ada bait suci. Oh iya itu, baju suci nggak ada. Betul, sorry. Makasih Mas Igor. Jadi rencananya, makanya Israel ini rencana membangun bait suci. Oh yang Dan ketiga mereka ya. sekarang sedang mencari tabut perjanjian. Makanya Masjid Al-Aqsa itu diobok-obok. Karena Masjid Al-Aqsa itu bagian dari Bait Allah. Itu sebabnya Israel menguasai Yerusalem dan mereka mengadakan pencarian Bait Allah agar kurban upacara yang dulu ya bisa dilakukan kembali. Oh, oke. Makasih Mas Tigor. Ini Mas Mika ini penjelasan yang benar ya. Jadi ibadah kurban itu dilakukan di halaman bait suci. Oke. Sekarang bait sucinya nggak ada. Makanya sekarang kita lihat di medsos, Israel mau membangun bait suci yang versi yang edisi ketiga. Yang satu kedua udah hancur kan? Mau bangun yang ketiga. Dan itu kalau menurut Alkitab sudah tidak betul. Teman-teman, bait suci nggak akan ada lagi. Kenapa? Tugas bait suci udah selesai.
Ini dalam pemahaman saya yang sederhana. Bait suci itu adalah cara Tuhan, alat peraga Tuhan menunjukkan pada dunia bagaimana dosa diselesaikan di bait suci. Jadi sekarang dosa sudah selesai lewat Yesus, maka bait sucinya Tuhan biarkan hancur. Di zaman perjanjian lama, kalau bait suci dihancurkan oleh bangsa kafir, Tuhan akan menuntun bangsa Israel untuk apa? Untuk membangun bait suci itu lagi. Tapi di zaman sekarang Tuhan tidak mau lagi orang membangun bait suci. Kenapa? Tugas bait suci udah selesai. Ya. Karena itulah disitulah di bait suci lah dosa diselesaikan. Bagaimana orang berdosa jadi suci itu bait suci. Ketika orang berdosa bawa hewan kurban ke halaman bait suci, oke, disembelih situ. Yang berkorban itu pulang. Imam melakukan upacara bait suci sampai darahnya dipercik-percik sampai segala macam lah. Pokoknya dosa selesai. Makanya bait suci hancur udah nggak masalah. Demikian. Nambahin. Ya boleh. Oke, makasih Ucok. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Fahar tadi ya. Kenapa Yahudi tidak menerima Yesus atau pengorbanan Yesus? Jadi memang itu fakta. Kenapa? Pertama adalah ahli Taurat, imam-imam, tua-tua Yahudi bukan tidak tahu bahwa ada nubuat. Bahwa ada nubuat tentang apa? Tentang pengorbanan itu. Mereka melakukan dengan sistem itu, mereka juga tahu. Tetapi apakah mereka cukup setia? Dan soal ini adalah urusan mereka. Kenapa? Tidak semua Yahudi menolak pengorbanan Yesus itu sebagai yang disimbolkan oleh domba-domba, persembahan domba-domba. Tidak semua. Karena 12 murid Yesus itu orang Yahudi. Mereka juga menerima Yesus sebagai kurban. Orang Yahudi. Tetapi kalau bicara mengenai tua-tua, imam-imam, itu ada ayatnya di sana. Mereka yang merasa bijaksana karena kesombongan mereka, mereka tidak melihat bahwa itu sudah dilambang lambang itu sudah digenapi oleh Yesus. Padahal pada waktu Yesus disalib, itu tirai bait suci sobek dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas kan manusia yang nyobek. Dari atas ke bawah, tirai bait suci itu sobek dari atas ke bawah. Artinya sudah batal. Kenapa? Yesuslah kurban yang sesungguhnya itu. Alkitab menulis itu. Injil menulis itu. Nah, nubuat tentang pengorbanan Yesus itu sudah ada. Yesaya 53 boleh dibaca itu. Bahwa dia, hamba Allah itu akan berkorban, akan mengalami itu semua. Dan bersyukurlah para rasul memahami itu, mengerti itu. Makanya yang akan membawakan kabar baik ini, kabar selamat ini ke seluruh dunia itu akhirnya para rasul dan pengikutnya. Bukan lagi orang Yahudi, pada orang Israel. Padahal mereka dipilih menjadi umat untuk menyampaikan kabar selamat itu kepada seluruh dunia. Awalnya begitu. Tetapi mereka akhirnya close. Pintu buat mereka udah close sebagai umat pilihan yang akan menyampaikan kabar selamat. Bukan lagi secara bangsa. Tetapi sudah ada messengers, para rasul. Dan para pengikutnya. Makanya Matius 28 ayat 18, 19, 20. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Yesus mengatakan dia datang untuk orang Israel sebenarnya. Tapi Israel ini menolak dia. Akhirnya disuruh kepada seluruh dunia, kepada para rasul ke seluruh dunia. Nah, kita juga harus menyampaikan kabar selamat ini. Itulah Injil. Injil itu kabar selamat, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Arti kata Yesus itu sendiri, Yeshua, Yehoshua, artinya Tuhan menyelamatkan. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 29 itu dia adalah domba. Ya kan, Pak Ucok juga mungkin ada ayatnya itu. Dialah domba yang menghapus dosa dunia ini. Kira-kira gitu, tambahan aja dikit, mudah-mudahan bisa. Makasih Bang, udah tepat benar itu. Makasih banyak. Bang Ucok, Ya, begini, karena tadi si Pak Palmer nyebut nama saya kasih tanggapan juga. Begini, silakan. pendapat Muslim
korban mengorbankan itu tidak ada, tidak boleh ada lagi, apalagi manusia dikorbanin gitu. Lalu kok masih ada hari raya kurban, itu hanya untuk memperingati dan memperingati bahwa bagaimana keimanan seorang Ibrahim yang punya anak tunggal, dites keimanannya. Nah, gitu aja ya. Nah, terus wah, saya lupa nih saking ngantuknya. Kebanyakan sih itu satu Iya. dulu Mas Ah, Bahar. itu dulu. Kalau enggak itu dulu Pak Fahar. Itu dulu Ya, aja. silakan. Sedikit ya, Mbak Leo Silakan, Ucok, saya silakan. respon sedikit ya. Jadi masalah peringatan. Apa tadi? Korban-korban. Di kita Kristen, khususnya Advent, yang kita lakukan adalah memperingati pengorbanan, kematian, kebangkitan Yesus dengan perjamuan kudus. Makan roti dan minum anggur itu menyimbolkan daging dan darah Yesus. Yesus mengatakan, kalau kamu melakukan ini, kamu memperingati akan kematian kebangkitanku gitu. Itu Yesus sudah mulai dulu lakukan itu bersama dengan murid-muridnya. Dan itulah yang kita lakukan dalam hal peringatan. Peringatan apa? Peringatan Yesus sebagai korban. Kita tidak ada lagi sistem korban-korban sembelihan itu sudah tidak ada lagi. Nah, kalau misalnya orang Yahudi melakukan itu berarti karena memang benar mereka nggak menerima Yesus sebagai juru selamat mereka yang menyelamatkan kita dari dosa, bukan dari bangsa penjajah masa Roma itu. Itu yang dalam pikiran mereka sebenarnya tentang Mesias. Ini kan kita bicara Mesias sebenarnya itu. Yang mereka nantikan tuh Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan waktu itu. Padahal Mesias yang kita pahami itu adalah dia sebagai juru selamat itu. Mesias itu. Al-Masih itu. Hamasyah. Jadi Mas Fahar, Islam memperingati Ibrahimnya. Padahal inti pekabaran dari peristiwa itu adalah domba itu, bukan Ibrahimnya. Ini perbedaannya. Saya bukan menyalahkan, ini perbedaannya. Jadi Islam memperingati Ibrahimnya. Jadi yang utama Iya, Ibrahim. iman Ibrahim maksudnya. Iya, iman Ibrahim. Tapi kalau kita memaknainya justru dombanya itu yang kita pusat pelajarannya, dombanya. Kan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Jadi intinya tuh sembelihan yang agung ini. Bukan Ibrahimnya, bukan Ishaknya, bukan Ismailnya, tapi sembelihan yang agung. Ini kan ada. Jadi gini, ada satu kebenaran yang lolos dari Quran. Padahal ada di Quran, lolos orang Islam lah ya. Quran nggak lolos. Quran tentang apa? Tentang makna kurban dan penebusan. Ini lolos dipahami oleh orang Islam. Padahal di Quran ada. Jelas. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang agung. Nah, korban dan tebusan ini yang lolos. Padahal ada di Quran itu maksudnya gitu loh. Makanya orang Kristen nggak peduli Mas Fahar. Orang Islam nggak tahu. Padahal di Quran ada. Nah kami dari PUA ini pedulilah karena kita bersaudara. Bayangin, bagi kami Islam adalah apa? Kerabat dekat menjelang kiamat. Kiamat itu yang datang siapa? Isa Masih. Nah yang menyambut Isa Masih itu adalah kerabat kami. Kenapa Isa Masih diinformasikan akan datang lagi ke orang Islam? Kenapa? Karena Tuhan mau orang Islam juga menyambut Isa Masih. Itu pekabarannya. Jadi bukan Muhammad, bukan Musa, bukan Ibrahim, tapi Isa Masih yang mau datang. Kenapa dikasih tahu? Ya biar kita siap-siap menyambut. Misalnya, secara dunia akan datang Prabowo ke kampung kita. Apa maksudnya? Berarti kampung kita mesti siap menyambut Prabowo, bukan menyambut menyambut yang lain, menyambut Donald Trump lah, bukan menyambut Prabowo. Ada yang mau datang. Nah, Isa masih dikasih tahu ke dunia. Akan datang ke dunia lagi. Quran memberitahu, Injil memberitahu, dan Taurat menubuatkan. Apa maksudnya? Ya kita siap-siap, get ready, siap-siap menyambut dia. Bagaimana cara menyambutnya? Dengan hidup sesuai dengan perkataan Tuhan, perkataan Yesus juga. Gitu. Begini Bang Ucok. Ya, gimana Mas? Begini. Maaf ya gini. Nggak apa-apa. Kalau Muslim itu benar-benar kurban itu
untuk menginginkan keimanan dari Ibrahim. Kenapa? Bayangin aja udah puluhan tahun dia nunggu anak, terus dites, lu udah nunggu anak nih lama-lama ya, gua tes dulu, lu beriman kepada gua nggak kira-kira gitu bahasa Jakarta. Ibrahim ikut, makanya bukan soal korbannya, tapi soal keimanan dia. Anak yang ditunggu-tunggu, baru udah puluhan tahun, udah tua, kok datang kok, ayo korbanin deh untuk gua. Ininya Jadi keimanan lu sampai di mana? Gitu kira-kira. yang Mas Fahar Iya. bilang itu benar, Mas Fahar. Tapi itu inti pelajarannya. Itu benar. Di Alkitab itu tulis ujian iman Ibrahim itu benar. Tapi itu baru yang tersurat. Yang tersiratnya inti utama pelajaran tentang kurban dan penebusan. Nggak bisa enggak. Kenapa anak Ibrahim selamat? Kan suruh korbankan. Emang Allah plan. Katanya kurbankan anakmu. Dites. Kok dia nggak dikurbankan? Akhirnya domba. Kan itu. Nah maksudnya coba Mas Fahar tuh merenung Ya gitu kan loh. nguji imannya. Maksudnya Nah, Tuhan ngetes. oke, stop Lu dulu. pura-pura deh atuh pakai pedang deh. Begitu lu mau ayun, blak diganti. Ya kita Oke, nguji Mas iman Fahar, Ibrahim, bukan soal kita kurban. kita omong-omong karena kita rindu kebenarannya Mas Fahar. Jadi Mas, kalau itu ujian Iya. iman, Mas Fahar, stop setelah terbukti Ibrahim lulus ujian. Ketika Ibrahim siap mau motong anaknya, berarti lulus ujian toh. Tuhan berbilang, wahai Ibrahim, kan itu kata Quran, wahai Ibrahim, jangan bunuh anak itu. Kan udah selesai ujiannya, udah lolos toh. Ya udah, Ibrahim suruh pulang. Pulanglah ke rumah dengan damai sejahtera. Temui binimu sana. Pulang, oke? Kan udah lulus ujian. Tapi kenapa habis peristiwa itu Ibrahim nggak pulang? Karena pelajaran utamanya belum selesai. Amin. Tentang kurban dan penebusan itu loh. Tentang kurban dan penebusan. Kalau ujian imannya udah selesai. Tapi pelajaran utamanya kurban penebusan. Nah ini maksud saya gini Mas Fahar. Ini sesuatu yang baru bagi Mas Fahar. Tolong direnungkan itu loh. Nggak usah malam ini. Kapan-kapan boleh. Jadi itu. Iya. Ya, karena yang Mas Fahar bilang itu benar. Memang benar. Cuma itu di Alkitab ditulis. Ini Kejadian 22 Mas Fahar. Kepercayaan Abraham diuji. Cocok dengan yang Mas Fahar omong. Cuma ini yang tersurat. Yang tersirat adalah pelajaran utamanya. Tentang kurban dan penebusan. Nah itu aja Mas Fahar. Jadi Betul, amin. Mas Fahar, ya. Bang Ucok satu lagi gini. Udah berulang-ulang tuh. Saya juga udah berulang-ulang bilang juga. Ya. Bahwa mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dari Quran itu. Kan saya bilang umpamakan. Quran itu adalah edisi terakhir dari suatu textbook. Jadi kalau udah ada di Quran dikatakan ini. Maksudnya percaya kepada yang lalu kitab. Bahwa hal itu sudah dikemukakan pada kitab-kitab sebelumnya gitu. Bukan berarti bahwa si muslim ini harus taat kepada kitab Taurat, kepada Injil. Lah ya nggak ada gunanya turunin Quran dong. Buat apa diturunin edisi terakhir keempat kalau mesti percaya kepada edisi 1, 2, 3. Itu loh kira-kira pemikiran si Terima muslim. kasih. Ini pertanyaan bagus. Ini bagus Mas Fartum. Orangnya meneliti. Bagus. Untuk apa ada Quran kalau masih percaya Taurat, Zabur, Injil? Iya kan? Tapi masalahnya Mas Fahar, rukun iman memerintahkan dan Quran memerintahkan. Kenapa harus percaya sama Taurat? Di dalam Taurat ada terang, ada penuntun. Ya, ada banyak ayat Quran membenarkan mengangkat Taurat dan Injil. Ya. Jadi makanya kalau Mas Fahar berpikir jeli, memang tiba pada pertanyaan itu. Untuk apa lagi? Makanya mau tidak mau harusnya Quran selaras dengan Taurat dan Injil. Mau tidak mau, tak boleh bertentangan. Makanya Quran, banyak ayat Quran bisa saya kasih Mas Fahar. Quran itu membenarkan Injil. Membenarkan. Taurat, Injil membenarkan Taurat. Mana? Perhatikan ya. Pertama Taurat. Terus datang Injil. Injil membenarkan Taurat. Datang Quran. Harusnya Quran membenarkan Injil dan Taurat. Itu harusnya cara berpikir ilmiahnya begitulah. Bukannya mengoreksi. Iya, nggak bertentangan, membenarkan. Itu edisi terakhir itu membenarkan. Edisi sebelumnya harusnya begitu. Begini Bang Ucok. Kalau memang Quran membenarkan dua itu, buat apa lagi ada Quran? Buktinya kan Quran dia ada gini. Dia datang mengoreksi, membenarkan dan
mengoreksi. Ya, maaf aja, yang mengoreksinya antara lain adalah bahwa Yesus bukan Tuhan. Boleh Ya, sedikit? silakan baca. Silakan Mas Faldo kasih kesempatan. Oke, Pak Ya, Fahar, silakan, Pak. terima kasih, bagus sekali Pak Fahar. Jadi gini, kalau nanti dibaca Quran, saya kebetulan baca juga. Nabi Quran itu untuk memberi peringatan. Memberi peringatan kepada orang tentang apa? Tentang kitab-kitab sebelumnya. Jadi bukan sesudahnya pastinya loh ya. Nah, artinya kita apresiasi ada kitab kemudian tetapi memberi peringatan kepada orang yang ada di daerah itu yang mengetahui bahasa itu terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kalau begitu, ya udah baca dong yang sebenarnya kalau misalnya dibilang kamu memberi peringatan apa? Oh, itu yang udah ada di sana di Taurat dan Injil. Berarti kita harus tahu dong isi Taurat dan Injil. Karena ini juga bahkan udah mengingatkan gitulah kira-kira. Ya, Mas Tigor, silakan Mas Tigor. Itu Mas Tigor dulu, Mas Bahar, Mas Tigor tuh. Ya, silakan. Terima kasih ya. Sebagian sudah jawab sama Palmer. Jadi dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwa Quran diturunkan untuk mengkoreksi, tapi membawa kabar gembira dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi nggak ada satu ayat pun mengkoreksi. Nah, kenapa Quran turun di abad ke-6? Jadi pada saat itu, yang dikoreksi itu adalah budaya yang ada pada saat itu. Budaya jahiliyah. Bahkan kekristenan pun saat itu dalam masa kegelapan. Nah, inilah yang dikoreksi sama Islam atau sama Nabi Muhammad ya. Jadi bukan Alkitab yang dikoreksi, tapi kelakuan-kelakuan manusianya pada saat itu. Budaya-budaya kegelapan, termasuk budaya Kristen ya. Jadi pada masa itu adalah masa kegelapan. Kristen itu banyak gundik itu, malah keponakannya dikasihin jadi upeti kepada Nabi Muhammad ya. Itu dari Bishop Alexandria. Salah satu istri Muhammad adalah Maria Al-Kitbi. Jadi dia seorang Kristen. Nah, jadi kondisi pada saat itu tuh dalam keadaan keimanan yang terpuruk dalam kekristenan ya. Nah, itulah yang saya sampaikan. Nah, terkait kurban, jadi ada dua versi. Kalau kita melihat dari awal, kurban itu artinya mendekatkan diri. Itu bahasa Arab sama bahasa Ibraninya ya. Kurban itu mendekatkan diri. Dan dilakukan pertama kali adalah oleh siapa itu? Oh jadi lupa. Adam. Adam harus membunuh seekor anak domba yang tidak pernah dia lakukan. Itu yang membunuh domba itu bukannya Allah, tapi Adam. Kenapa dilakukan? Itu perintah Allah agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena mereka sudah terusir. Nah, berbeda dengan di Islam, tradisi kurban itu diambil dari tradisi Yahudi. Sedangkan hari raya kurban itu diambil dari hari raya jahiliyah. Jadi hari raya Idul Fitri sama hari raya kurban itu dulunya adalah hari raya jahiliyah ya. Sesudah Islam berkuasa, hari raya itu diganti. Jadi hari raya kurban. Nah, kenapa mengambil Ibrahim? Karena hari raya kurban itu sebagai simbolis saja, yaitu penurutan. Tapi kalau kita balik ke siapa itu masa Adam, kurban itu adalah pendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini datang Kristen, pendekatan diri kepada Allah ini
dapat terjadi dengan rekonsiliasi kematian Nabi Isa. Jadi itu memang ada ceritanya ya di Alkitab ya, ada nubuatannya, ada. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan. Jadi ada perbedaan dari sejarahnya ya, dan dari perbedaan itu bisa terjadi salah pengertian. Karena budaya itu berproses sesuai perkembangan zaman. Sekarang artinya berkurban adalah bagaimana kita membagikan harta atau berkurban ya, bukan mendekatkan diri pada Allah, tapi mengorbankan harta kita untuk orang-orang lain. Jadi kurban itu adalah kepedulian kepada orang-orang miskin, kepedulian kepada sesama. Jadi artinya sudah mulai berubah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Igor. Nah, begini, Mas Prof. Par, aku jawab dulu Mas Par. Sebentar, Tadi sebentar. yang Prof Mas Digor Par. enggak, saya lupa nanti. Gini, Prof Digor sesama Prof. Kita kan sesama Prof nih. Kan tadi dibilang Al-Quran tidak mengoreksi. Nah, sekarang saya kasih tahu aja ini intinya. Kalau Alkitab bilang Yesus Tuhan, Al-Quran bilang bukan, dia manusia biasa, dia memakan apa yang kau makan. Ya ini yang mana yang benar yang mana? Nah, oke. Kan Ya, itu makasih, Mas mengoreksi Par. kan? Itu artinya mengoreksi kan? Dengar Mas Par. Ah. Islam mengenal Isa masih baru separuh Hmm. kemanusiaannya. Separuh lagi kealahannya nggak kenal. Makanya itu. Jadi yang makan dan minum bukan Tuhan Yesus, tapi Nabi Isa, Nabi Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak perlu makan, nggak perlu minum. Yang disalib bukan Tuhan Yesus, tapi Nabi Yesus. Tuhan Ya itu mana kan, salib. Oke, itu kan Oke. pengertian Ini Kristen. Quran. Aku baca dulu ayatnya ya. Ya, silakan. Ali Imran 3:3. Dia Allah Muhammad yang mengandung kebenaran. Nih, Quran itu mengandung kebenaran, oke? Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kebenaran Quran itu apa? Apa kebenaran Quran? Yaitu membenarkan kitab sebelumnya. Itu jadi Jadi membenarkan artinya mengiyakan, menyetujui, bukan mengoreksi. Mengamini, itu membenarkan. Dan ada banyak ayat Quran yang nadanya sama. Satu ya. Yang kedua, Quran itu adalah Taurat dalam bahasa Arab. Saya ulangi, Quran itu adalah versi Taurat dalam bahasa Arab untuk orang Arab. Ini ayatnya. Ya, saya bacakan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf 46 ayat 12. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Oke. Kitab Musa itu Taurat adalah petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Jadi Quran adalah kitab peringatan bagi orang Arab. Itu kitab Taurat dalam bahasa Arab. Ini ayatnya. Coba Mas Par perhatikan dibaca. Saya ulangi lagi. Ini luar biasa ayat. Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya. Membenarkan Taurat dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa saya, Quran adalah versi Taurat dalam bahasa Arab. Itu. Surat Al-Ahqaf ayat 12. Ya, boleh dicek. Makanya harusnya Quran itu sejalan dengan Injil dan Taurat. Harusnya. Kalau berbeda, amburadul. Ya. Jadi begini, Bang Ucok. Itu yang ada di pemikiran Muslim, karena di situ di Quran juga ada. Hai para ahli kitab, kenapa engkau tukarkan ayatku dengan ayat yang kau karang sendiri? Kau tulis sendiri. Itu ada di Quran. Saya berani ngomong sini Betul, karena itu, kita kan betul, karena kita kan udah saling mengenal, jadi nggak usah pakai sakit hati. Nah itu kalimat kalimat itu ada begitu kan, berarti di pemikiran seorang Muslim
ada yang sudah tidak asli lagi, yang dirubah-rubah, yang selalu dipertanyakan, mana? Coba kau buktikan mana yang dirubah-rubah. Tetapi itu ada itunya di Qurannya itu. Jadi Mas Kenapa Fahar, kau tulis itu, ayat-ayatku kau ganti ya, dengan tulisan-tulisan Mas sendiri Fahar, gitu. itu dibilang Mas Tigor. Ada orang ahli Torah, ada orang Nasrani menulis-nulis, disebut ini dari Tuhan itu. Jadi bukan Torahnya, bukan, ada kelakuan orang-orang. Itu di Alkitab itu diamarkan. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi ajaran palsu tuh udah ada tertulis di Alkitab. Ya, Bahkan betul. sekarang kitab-kitabnya itu dikenal sebagai kitab apokrif. Apokrif. Ada 41 ada atau 42. Jadi ada Injil-Injil palsu. Tapi umat Islam memukul rata seakan-akan Alkitab Ya, palsu, Alkitab Injil perjanjian palsu sama ada. perjanjian baru. Begitu Mas Fahar. Jadi Kalau aja. kita pelajari lebih dalam ya, harusnya umat Islam itu pun ibadahnya hari Sabtu. Karena Amin. hari Jumat itu sebenarnya hari berkumpul. Hari pasar. Hari pasar ya. Hari berkumpul. Jumaah. Ya, Hanya untuk agar beda sama orang Yahudi, mereka rubah. Kita ambil saja hari Jumat. Jadi dari situ ini perubahannya. Prof. Tigor bisa kasih kenapa 41 kitab itu diapokrifkan? Karena ajarannya berbeda, Pak. Ya, berbeda itu kan belum tentu dia salah. Ada dua pihak, yang satu benar, yang satu salah. Ya, yang benar yang mana nih gitu loh Pak kira-kira. Fahar, Enggak, sedikit karena Pak Fahar. isinya bertentangan. Isinya gitu. Kalau isinya sejalan, itu diterima. Ya. Tulisan. Tapi itu pun berkembang ya. Misalkan kayak apokrif. Ada yang diterima sama Katolik, ada yang tidak diterima Protestan. Jadi sebenarnya unik. Iya, betul. Jadi kita nggak usah terlalu antipati ya. Ada perbedaan. Yang penting kita memahami ada perbedaan. Jadi Injil palsu itu memang ada. Ada yang diterima Katolik, ada yang ditolak sama Protestan. Dan itu sampai bunuh-bunuhan. Kita jangan sampai bunuh-bunuhan lagi. Zaman dulu tuh Katolik sama Protestan luar biasa ya. Jadi kita perlu memahami dengan benar apa itu Injil palsu, Injil apokrif, dan itu memang ada. Ya. Nambahin sedikit aja. Silakan Mas Palmer. Ya. Jadi memang kita agak menyimpang dikit dari ini ya, dari topik ya sebenarnya. Kalau udah ke kitab nanti kita bisa bahas deh tersendiri. Tapi memang banyak yang meragukan Alkitab itu wajar-wajar saja. Karena memang kita sudah di jauh zamannya sekarang ini. Tapi kalau kita mau mengerti sejarah dan juga punya pola berpikir bukti gitu ya, maka tadi jelaskan apokrif atau pseudo Injil. Pseudo itu artinya palsu. Kenapa disebut palsu? Karena memalsukan nama-nama orang. Salah satunya ya. Kenapa? Barnabas. Kok tiba-tiba di abad ke-16 ada Injil Barnabas? Barnabas itu murid Yesus, tetapi ngapain pakai nama Barnabas sebenarnya gitu kan? Apa isinya Injil Barnabas? Saya lihat, waduh ini udah bertentangan dengan keempat Injil kanonik. Nah, berarti yang sudah ada sejak abad awal, pertama, kedua gitu. Nah, sekarang di abad ketiga, keempat, kelima gitu, muncullah Injil-Injil, kitab-kitab apokrif itu. Bahkan dengan menggunakan nama-nama para murid Yesus. Nah, ini kan pseudo, palsu namanya. Apalagi kalau isinya. Mungkin ada beberapa yang betul, ya biasa aja lah. Tapi banyak yang salah, yang tidak sesuai. Sehingga kesepakatannya dari para bapak-bapak gereja dulu ini tidak diterima sebagai Injil. Nah, itu satu lagi tadi itu yang saya mau tekankan adalah bahwa pemberi peringatan itu bagus. Kalau ada kitab kemudian memberi peringatan, tetapi dengan catatan harus tidak bertentangan lah dengan kitab sebelumnya.
kalau merujuk kepada kitab sebelumnya ya harus sesuai juga gitu ya. Bukan berarti Pak, lantas ini yang susah nih, Pak. terakhir itu udah paling benar. Lihat juga sesuai enggak. Kalau nggak sesuai ya itu nanti kayak apokrif lagi nanti kan. Itu aja sih. Pak Palmer, jadi begini, yang Tegar Tengkuk nu yang belakangan ini atau yang sebelumnya, kita nggak bisa Yang tentuin. Yang Jadi benar gini, yang mana nih? Jadi gini, bukan soal siapa yang tegar tengkuk, tetapi mengikuti yang benar. Kita harus melihat yang benar. Kitab-kitab terdahulu yang dimaksud di Quran tentu saja merujuk kepada Taurat dan Injil, benar ya? Nah, kalau kitab itu, kitab yang mana? Kitab yang terbitan abad ke-16, kitab yang terbitan abad ke-5 atau ke-6, atau di abad awal. Pada waktu para murid Yesus, para rasul, para nabi sebelumnya menulis. Nah, kalau memang itu, kalau kita wajarnya pasti sebelumnya dong. Ya, kitab-kitab sebelum adanya Quran ya kan. Artinya di abad-abad awal lah pada waktu para rasul itu menulis. Nah, kita lihat sesuai nggak? Ternyata kanonik itu udah sesuai gitu. Meskipun yang satu menerangkan sangat detail, yang satu sebahagian saja. Kan manusia ini melihat gajah itu kalau misalnya ada 4 orang, yang satu pegang belalai, yang satu pegang kaki, toh yang dipegang belalai juga ya nggak ada masalah kalau soal menerang. Tetapi itu sudah disimpulkan sebagai Alkitab yang menerangkan yang benar gitu. Nah, saya yakin pada waktu Nabi Muhammad ada misalnya, beliau merefer kepada kitab-kitab yang ada itu. Ketika di tangan beliau ada kitab Taurat, tentu saja kitab Taurat dan juga hukum Taurat. Makanya di situ ada Sabat. Ya kan? Tetapi kok hanya menyebut Sabat aja tetapi tidak melaksanakan. Nah, itu persoalan lain lagi nih. Kan gitu. Dan itu Advent mengikuti. Sabat ya Sabat. Hari ke-7, Sabtu gitu. Ini agak menyimpang dikit ya, tetapi itulah isi hukum Taurat. Yang kita harus konsisten. Nah, belum tentu semua Kristen melakukan itu. Nah, itu persoalan interpretasi. Tetapi tidak merubah. Tetap aja di kitab itu hari ke-7 itu hari Sabat. Tidak bisa dibikin hari Minggu. Nggak ada tuh. Hukum langsung hari Minggu. Nggak ada. Sabat Sabtu. Nah, ini soal yang tidak mengikuti itu ada. Tetapi kalau merubah, saya hanya bisa kasih tahu di sini, Al-Baqarah 275, 78, 79 memang menyebutkan ada orang-orang yang menulis, tetapi bukan Alkitab loh. Alkitab udah tersebar kemana-mana tuh. Nah, yang menulis karangannya dia, katanya, siapa ya mereka tuh? Mereka adalah orang-orang yang murtad. Saya melihat tafsirnya loh. Tafsir Ajalalain, tafsir Kemenak. Bahwa yang menulis itu adalah orang-orang pendeta-pendeta Yahudi yang udah murtad. Yang pengen menjual untuk mencari keuntungan sendiri. Itu adalah karangan dia. Ya wes, karena Alkitab tidak terganggu, teksnya tidak berubah, konteksnya apalagi nggak berubah, dan sudah tersebar di seluruh dunia. Hanya yang ada di Madinah waktu itu barangkali ada orang-orang yang menulis di situ. Ya wes, itu kan mungkin dia mau jual-jual barangkali, itu aja sih. Saya lihat kalau melihat ke Al-Baqarah 75, 78, 79 dan tafsirnya itu yang saya dapatkan. Baik, terima Enggak, kasih. begini. Karena Sebentar, waktunya semakin larut. Prof. Tigo, sebentar aja, sebentar. Sebetulnya supaya level grup ini level lebih tinggi lagi, ada nggak yang bisa menganalisis kitab-kitab yang apokrif itu yang mana aja? Kan tadi cuma Barnabas doang satu. Ada Yang banyak, 40-an. Nanti saya posting di grup. Ada Mas Tigor, Ya, ada 40-an Iya, lebih. begitu. Jadi lebih enak. Udah dibahas tuh dulu. Karena yang grup A bilang, oh yang benar di sana salah. Grup B bilang, lo yang salah. Kenapa lo nyalain gue? Gitu kan Ya. kira-kira. Betul, Jadi betul. level kita lebih tinggi lagi. Diskusinya lebih asik lagi tuh. Dan Ya, harus oke. bisa melihat referensi manuskrip yang masih ada, yang memang manuskrip yang lebih awal, bukan manuskrip. Bahkan di temuan The Dead Sea Scroll itu ada sekarang itu. Sudah dicek para ahli juga. Kecocokan dari Alkitab ini dengan manuskrip tersebut. Ternyata yang apokrif ini nggak cocok. Itu aja sih. Ada banyak apokrif. Pak Tigor ada itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pahar. Membuat suasana menjadi hidup. Kayaknya kalau nggak ada Mas Pahar kurang seru.
Jadi kita hargai kehadirannya. Pengantar tidur. Iya, Iya. iya. Jadi silahkan ke Bang Ucok untuk memberikan kesimpulan terakhir dari apa yang sudah disampaikan. Oke, makasih teman-teman sudah berkenan hadir malam ini. Walaupun kita tak terlalu banyak, tapi bagi saya udah cukup. Malah seru. Terlalu banyak orang hanya nonton doang. Ini malah seru ya. Jadi makasih partisipasi yang bertanya, yang menjawab. Ya, pelajaran malam ini sangat baik untuk kita. Ini bukan ajaran agama Kristen ya. Ini ajaran Taurat Injil, kitab yang mesti kita imani, bahwa peristiwa rencana pengorbanan anak Abraham itu adalah hanya melambangkan peristiwa yang akan datang nanti sekian lama kemudian, yaitu ketika Isa Masih sang Kalimatullah yang sudah nuzul ke dunia berkenan memangku jabatan sembelihan yang agung, mati demi kita hidup, dan kematiannya itu hanya sementara. Kenapa? Dia orang suci, nggak berdosa, ya. Tuhan berkenan membangkitkan dia di hari yang ketiga. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih Mas Tigor dengan grup PUA yang sudah memfasilitasi kita untuk kita boleh belajar malam ini ya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Saudara Palmer pimpin doa penutup. Oke deh, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami yang bertahta di surga, kami panjatkan puji syukur kepadamu Tuhan, atas berkat lindungan penyertaan Tuhan bagi kami, untuk boleh mengikuti acara penyegaran rohani firman Tuhan pada malam hari ini yang disampaikan oleh Leo Ucok. Ya Tuhan, biarlah kiranya apa yang kami pelajari ini boleh semakin menguatkan iman kerohanian kami, menambah pengetahuan kami, dan Tuhan memberkati Leo Ucok, juga Leo Tigor sebagai host yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan dan juga materi. Biarlah juga Tuhan memberkati kami semua yang mengikutinya, dan saudara-saudara kami yang juga rindu untuk mempelajarinya. Tambahkan kiranya pengetahuan bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, berkati kami malam hari ini dalam istirahat kami, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Baik, terima kasih. Acara sudah selesai jam 21.10 ya. Jadi tepat ya. Kita mulai jam 7:10, berakhir jam 9:10. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita akan berjumpa kembali Selasa 2 minggu lagi ya. Demikian, sampai berjumpa lagi. Selamat Amin. malam. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Malam. Selamat malam semua. Mas D, Selamat malam, Bang Ucok. nanya Mas D. Mas D kok nggak bunyi tadi? Iya, udah terpakai. malam Mas Dede. Iya. Bang Palmer apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Masih di sana kan? Iya.